Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup, dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini. Ada saatnya kita harus pergi, harus berpindah dari tempat kita berdiri. Ada saatnya kita harus pergi, meninggalkan semua yang kita miliki. Pergi bukan berarti tidak peduli. Pergi bukan berarti tak mau tahu lagi. Kadang kita harus pergi untuk selamatkan diri. Kadang kita harus pergi untuk mengupgrade diri. Kadang kita harus pergi untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Kadang kita harus pergi agar lepas dari banyak hal jahat yang menghalangi. Sebagai manusia, kita pasti ingin berada di tempat yang lebih baik. Sebagai manusia, kita punya pilihan dan selalu bisa memilih untuk punya hidup yang lebih baik. Tapi kadangkala, kita takut melangkah pergi hanya karena tak tahan mendengar kritik. Kita tak berani memilih jadi lebih baik karena tak mau diusik oleh publik. Coba jawab dengan jujur. Apakah kita siap untuk pergi dan berjuang menggapai mimpi? Apakah kita siap untuk pergi meninggalkan zona nyaman kita untuk mulai dari awal lagi? Apakah kita siap untuk pergi dan berjuang di tempat-tempat sunyi hanya seorang diri? Apakah kita siap pergi ketika Tuhan dengan jelas berkata, engkau harus pergi? Untuk berkembang dan menjadi lebih baik, kita harus pergi untuk diproses. Untuk bertumbuh, kita harus pergi dari tragedi masa lalu lulus ujian psikotes. Hidup harus dinamis, jangan statis. Apalagi mundur dan berubah menjadi antagonis. Untuk berubah, kita harus pergi dari lingkungan yang tak produktif meski diserang protes. Untuk berubah, kita harus pergi dari pola pikir lama walau air mata harus menetes. Berdoa dan jadilah optimis, buang rasa pesimis, jangan sampai jadi skeptis. Ketika semua terasa sudah membosankan, hati ini menjerit penuh dengan hujatan. Mungkin ini waktunya untuk pergi, entah istirahatkan pikiran atau langsung pindah haluan. Jangan asal pergi tanpa tujuan. Selalu awali dengan komunikasi bersama Tuhan. Tanyakan dengan sikap hati yang selalu siap melangkah tanpa bantahan. Siapkan strategi, berlatih agar penuh dengan energi, berani, unjuk gigi. Karena bisa saja saat ini waktu yang tepat untuk pergi.
Shalom warga kerajaan, kami sangat bersukacita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita mungkin agak lebih membiasakan diri untuk kita memberikan salam sehati. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, kita bisa berikan salam kepada setiap saudara kita. Salam sehati. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Yes. Haleluya. Hari ini kita diberi kesempatan untuk ada di tempat ini untuk kita beribadah bersama. Puji nama Tuhan. Saudara, katakan bersama dengan saya sehat, saya kuat. Bersama Yesus katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Sebab Engkau ada pada setiap kami. Memberi kami kekuatan, memberi kami kelimpahan. Karena bersama-Mu Tuhan, kami selalu berkemenangan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan hari ini. Kami mau menyiapkan yang terbaik bagi Engkau. Pujian kami, penyembahan kami di hadapan Raja, segala Raja, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu. Bapa, Engkau hadir saat ibadah kami hari ini. Kami persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Sebab hanya nama-Mu yang layak dimuliakan. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan. Hanya nama Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Kami persiapkan hati kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terimalah ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Syukur bagi Engkau Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah, amin. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, amin. Kau sungguh baik, Yesus. Selalu ku tinggikan, ku agungkan
sungguh baik, Engkau Yesus. Amin. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Engkau Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesusku. Amin. Namamu indah, Engkau Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Kami angkat tangan di hadapan-Mu, memuji-Mu. Yes, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Amin Tuhan. Ku puji-Mu. Oh Yesus, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju pada Engkau Yesus, Tuhan. Amin. Segenap jiwa, amin, dan nafasku kami menyembah Engkau Tuhan Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, amin Tuhan. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tangan bersama, katakan, ku mau memuji-Mu. Yes, amin. Ini setiap kami Tuhan. Engkau yang layak. Haleluya. Hanya bagi-Mu ku mau memuji-Mu. Haleluya. Mau menyembah-Mu, ku sembah-Mu.
Kirabashikaramu. Kiramatasa. Kirabashikaralamas. Kiribebasikaralamatas. Ibebabase. Kiramatasaniaramo. Kuribeshariaramo. Ibiralamase. Worship you, Lord. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak, amin, terima pujian.
kita akan berdoa syafaat untuk Indonesia. Kita arahkan hati kita untuk Indonesia. Mari kita angkat tangan kita, Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Oh masyatapakayaralabasi. Tuhan, seluruh persiapan kami memberkati seluruh tim Bapak Jokowi dengan seluruh pemulihan ekonomi yang akan dilakukan dari kota sampai ke desa-desa dan seluruh Indonesia. Tuhan, kami percaya berkat Allah, hikmat Allah sudah bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka, Bapa, di dalam nama Yesus. Kami memberkatinya Tuhan, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan rancangan Allah untuk Indonesia ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga terjadi pemulihan ekonomi dari kota sampai ke desa-desa Tuhan. Dari seluruh bidang yang ada Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga setiap orang yang kehilangan pekerjaan mereka selama ini, Tuhan yang tolong mereka Bapa, di dalam nama Yesus. Sehingga mereka memperoleh pekerjaan yang baru lewat pemulihan ekonomi yang sedang terjadi ini Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa. Bapa, terima kasih di dalam kondisi new normal ini Tuhan. Mulai dari gereja Tuhan, mulai dari setiap keluarga yang ada Bapa. Biarlah mereka mentaati setiap protokoler yang diberikan oleh pemerintah Tuhan. Dan seluruh bangsa ini juga boleh mengikutinya Bapa, di dalam nama Yesus. Dengan hati yang sukacita Tuhan, mulai dari gereja Tuhan memberikan teladan yang baik buat bangsa ini Bapa. Gereja-gereja di seluruh Indonesia Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih, biarlah di dalam kondisi new normal ini Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar Tuhan. Semua diberkati Tuhan, bangsa yang sehat Bapa, bangsa yang bersukacita Tuhan, gereja-gereja yang bersukacita Bapa, di dalam nama Yesus. Sehingga setiap orang gereja di seluruh Indonesia ini boleh memberikan sukacita, boleh melepaskan damai sejahtera. Dan kami lepaskan bersama jemaat Tuhan dari tempat ini Indonesia yang penuh dengan sukacita, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, terima kasih, kami mengucapkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom warga kerajaan. Banyak orang cuma senang musim semi dan suka dengan summertime. Tapi istri saya itu menarik sekali. Dia suka kalau melihat pohon-pohon yang berwarna coklat, orange, merah pada musim gugur. Kita pernah pergi ke satu tempat yang sangat indah namanya Chusaiko di daerah utara sana dekat Tibet ya, di China. Tetapi sayang kita datang tidak pada musim gugur. Sehingga daun-daunnya cuma hijau. Dan refleksi di danau itu cuma kelihatan hijau. Dan mereka berkata, kamu datang pada musim yang keliru. If you come on autumn or fall, akan begitu indah karena berwarna-warni. Karena itu ketika ada musim gugur dalam hidup kita pada saat ini, ketika penghasilan mungkin berkurang, ketika apa yang kita biasanya ada dan menerima juga tidak kita terima, just enjoy. Dalam Yakobus 1:12 kata, berbahagialah orang yang menghadapi berbagai percobaan dan lulus tahan uji. Dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Mahkota sana Stefanus. Stefanus adalah mahkota untuk pemenang, ya. Karena Tuhan hanya memberkati the overcomer. Amin. Ada begitu banyak berkat untuk the overcomer apabila dia telah tahan uji. Ternyata selama ini saya sudah sampaikan bagaimana dalam minggu yang lalu orang itu harus mencapai lacking nothing. Apa yang kurang dalam hidup saya? Yang paling tahu istri saya. Dia bilang, kamu tuh kurang sabar. Aneh sekali nama Chinese saya Jin atau Ren itu artinya dua ya. Yang pertama artinya sabar. Saya jadi kalau mestinya ganti nama bukan Pak Arifin, Pak Sabar. Dan yang satu lagi artinya baik. Kind. Jadi rupanya antara orang sabar dan orang baik itu dua sisi dari sebuah mata uang, ya. Kalau orang sabar biasanya baik dan orang baik biasanya sabar. Nah, saudara kekasihan Tuhan, waiting itu tidak mudah, saudara. Ya, barusan ini Pak Frankie ada di Jayapura di sebuah hotel, ya, meskipun itu suite room dari sebuah hotel itu tidak menyenangkan. Karena 3 bulan dia di sana tidak bisa ngapa-ngapain. Dan demikian juga mungkin banyak para saudara seperti itu. Tetapi saudaraku, untuk melatih kita sabar, kita harus masuk dalam satu keadaan. Baik, kalau orang berkata, sampai kapan ini? Artinya kita belum sabar.
Sabar sana makrotimia. Makrotimia. Panjang sabar. Panjang sabar dan kelemah lembutan itu saudara kembar. Saudara, berbagai orang yang lemah lembut sebab dia akan mewarisi bumi kan? Iya kan? Dan firman Tuhan menjelaskan pada kita Yakobus 1:12 yang kita mau tunggu adalah bukan cuma sempurna, but the crown of life. Life di sana zoe, hidup yang kekal. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal 2 digambarkan 3 golongan orang. Yang pertama prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang kedua seorang atlet yang menjadi juara. Dan yang ketiga seorang petani yang tekun, yang sabar, yang menanti hasil yang baik. Karena itu ketiga-tiganya memerlukan ketekunan. Ya, kesabaran, ketekunan, ketahanan. Ini adalah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu membuktikan kualitas hidup kita. Ingatnya bukan soal doing tapi being. Karena kita diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Dan Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tuhan memberkati kita semua. Makin sabar, makin tekun, dan makin kuat di dalam Tuhan. Bertahan menghadapi segala sesuatu. The crown of life tersedia untuk saudara saya. Haleluya, amin. Shalom warga kerajaan. Setiap manusia pasti pernah mengalami masalah-masalah yang rumit dalam kehidupannya. Seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan semua jalan sepertinya tertutup. Mungkin di antara kita sementara menghadapi resesi, masalah, kesulitan, tekanan, dan tantangan ekonomi yang cukup berat. Pernahkah kita berpikir bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita? Dalam Kejadian 26 ayat 3 dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Ada satu hal yang Ishak perbuat ketika dia diperhadapkan dengan masalah kelaparan. Ishak mau menabur benih di dalam tahun yang kering. Ketika orang lain menyimpan kelebihan mereka, Ishak tidak demikian. Dan dia mau taat kepada Tuhan walaupun Mesir menjanjikan tanah yang subur dengan sungai yang tidak pernah kering. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada Ishak lebih dari berkat sungai Nil dari Mesir. Ishak punya jalan berkat, yaitu apa saudara? Ketaatan. Ishak menabur benih yang baik dalam tanah yang gersang karena percaya Tuhan akan memberkati dan menyertainya. Apabila Tuhan berada di sana, keadaan tanah tidak menjadi persoalan. Tuhan dapat mengubah tanah gersang menjadi tanah yang subur, yang menghasilkan dan berlipat ganda. Janganlah menabur hanya pada saat keadaan kita baik, finansial kita sehat dan sebagainya. Atau berjanji untuk menabur bila perekonomian sudah membaik, keadaan aman dan sebagainya. Lihatlah Ishak yang menabur benih pada masa-masa yang sulit. Dan terjadi perubahan tanah yang sudah kering dan mati. Tetapi Tuhan mengubahkan menjadi tanah yang hidup dan menjadi subur. Ishak juga memperoleh apa saudara? Sumur-sumur Abraham ayahnya. Yang dahulunya ditutup oleh orang Filistin dengan tanah. Sumur-sumur itu merupakan mata air yang berbual-bual airnya. A well of a running water. Tuhan telah membuka mata Ishak untuk memperlihatkan sesuatu bahwa janji penyertaan dan penyediaan Tuhan itu ya dan amin. Hari ini kita saudara bergabung dalam ibadah online service. Saya percaya ini merupakan suatu rangkaian ibadah yang lengkap. Kami juga memberi kesempatan untuk setiap warga kerajaan yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Oleh sebab itu, kami mempermudah jemaat untuk memberikan persembahan secara online. Yang pertama itu adalah kami telah menyediakan QR Code untuk e-payment, electronic payment, serta rekening bank berikut ini untuk internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Ajar kami tetap bersyukur untuk segala apa yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Kami hanya mau andalkan kemampuan dan kekuatan yang dari Tuhan saja. Terlebih itu ajar kami hidup dalam ketaatan dan melangkah teguh dengan iman. Kami percaya Engkau tetap Tuhan yang berdaulat penuh atas kami. Sebab berkat, penyediaan, dan pemeliharaan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Kami mau belajar, mempercayakan hidup dan masa depan kami kepada tangan penyertaan Tuhan yang kokoh menopang kehidupan kami. Aku percaya Engkau sumber dari segala sumber berkat, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menumbuhkan benih, dan aku tabur di dalam ladang-Mu.
Kami percaya Tuhan, Engkau melipat gandakannya dan menjadikannya berbuah banyak. In Jesus' name, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menabur. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami instruksi, berikan kami hikmat lewat firman-Mu. Kami siap untuk menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Jangan duduk dulu. Tunjuk saudaramu dan katakan, kau makin kece. Lebih bagus dari waktu Zoom. Sumiati, Suminar. Oke, kau makin kece. Kingdom Connection kece. Terima kasih tim pujian penyembahan. Saya akan menyampaikan satu firman, tidak ditujukan untuk para leaders ini saja. Kalau di sini saya panggil Kingdom Leaders. Tetapi karena untuk semua saya beri nama The Journey of God's Representative. Tapi sebelum itu saya akan berikan pada saudara instruksi. Karena kita baru membuka pintu-pintu kan. Mari buka bersama saya kitab 2 Tawarikh 29. Yehuda baru saja mengalami kebangkrutan. Katakan bangkrut. Ya, katakan nehi. Tidak mau bangkrut ya. Bangkrut secara rohani, bangkrut secara ekonomi, bangkrut secara moral, bangkrut semuanya. Karena ayah daripada Raja Hizkia, Raja Asa membuat sesuatu yang paling bodoh. Ya, yaitu ketika dia dikalahkan oleh kerajaan Aram, Suriah sekarang, maka dia menyembah dewa-dewa daripada Aram. Dia menyingkirkan yaitu mezbah Tuhan. Dia menyingkirkan yaitu tabut perjanjian dan diganti dengan mezbah daripada Aram. Kalau orang mulai error, dia nanti akan mengalami teror dan horor, saudaraku. Karena yang terakhir itu bahkan dia membuat mezbah buat dirinya sendiri. Kalau orang cuma nyimpang sedikit saja akibatnya error, horor, teror saudara. Tetapi puji nama Tuhan, dan akhir hidupnya dia dimakamkan di TPU. Tempat pemakaman umum. Bukan di tempat pemakaman raja-raja atau TMP, tempat makam pahlawan. Akhir hidup seseorang itu penting, ya kan? Nah saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi puji Tuhan, rencana Tuhan cuma satu. Cara Tuhan adalah bukan sesuatu tetapi seseorang. Sekarang ini banyak orang berdoa pemulihan ekonomi. Saudara 2 Tawarikh 29 ayat yang ketiga mengatakan pada tahun pertama, ya, bulan yang pertama apa yang dia lakukan? Baca yang keras. Ayat keempat, ia mendatangkan siapa? Para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Kita membuka pintu rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu mana saudara? 1 Korintus 6 ayat 19 berkata begini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Selama ini kita pikir Spirit. Spirit itu ruang Maha Kudus. Tapi tubuh. Dari penatua kita ya Pak Franky sangat memperhatikan kesehatan. Dan lewat Corona Academy ini, saya itu dosanya mager, malas gerak. Sekarang jalan kaki saudaraku belajar dari Pak Jimmy ini. Nah saudara yang kasihan Tuhan, buka rumah Tuhan, lalu datangkan para imam dan orang Lewi. Itu yang harus kita lakukan. Oke, panggil gembala wilayah, gembala sektor, ya. Lalu kemudian GKM dan baru umat Tuhan. Lalu kita lihat sekarang apa yang mereka lakukan ayat kelima. Menguduskan rumah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, semua yang busuk
dari pikiran, dari hati, dari tubuh kita, out. Itu yang harus kita lakukan. Apa yang busuk itu zaman itu? Mezbahnya Aram, mezbahnya Asa. Semua yang tidak berkenan pada Tuhan harus out. Pernah dengar istilah munafik? Muka sih, muka nabi. Tapi pikirannya kotor. Munafik. Kita bersih-bersih. Coba semua ambil sapu. Mulut, telinga. Yang di belakang kepala juga pikirin. Memori, saudaraku. Hati, amin. Ini screennya jiwa. Ini pikiran. Saya pernah bilang perselingkuhan dimulai dengan mengetik sebuah pesan. Kamu kok awet muda ya? Yang ketawa itu punya pengalaman atau paling sedikit pernah tergoda. Hati-hati. Apa yang kamu pikirkan, lalu kamu katakan, akan jadi tindakan. Karena itu kita perlu yaitu saling menjaga satu sama lain. Loh benar boleh tanya Pak Franky, pernah mantan pacar, bukan pacaran loh. Dia minta doa, saya minta Pak Franky berdiri di depan saya. Pak lihat ya, dia telepon saya bukan saya telepon dia loh. Oh baik Pak Franky ada di sana. Setelah selesai, sudah selesai Pak, dia kembali. Nah kita perlu accountability. Kita membersihkan. Tetapi yang menarik ada di sini saudaraku. Ya, pesan dari Ibu Christine itu penting sekali. Tapi perhatikan di sini, Ibu Christine bilang, seperti perang lawan Midian. Pertama yang datang 32.000. Menarik sekali secara angka. Rock Ministry sekitar 30 ribuan. Lalu tinggal 10.000 yang takut suruh pulang. 10.000 itu jemaat di Bali saudara, sekitar 10.000. Tapi yang memenangkan perang cuma yang 300 ini. Katakan haleluya. Apa ada yang mau datang Pak? Loh yang takut biarin enggak apa-apa. Punya alasan masing-masing. Ada yang dilarang anaknya, ada yang dilarang tetangganya, ada yang dilarang kucingnya. Mari kita lihat apa lagi yang kita harus lakukan. Saudara, dia menegakkan ibadah. Jadi bukan ekonomi dulu. Bersihkan dulu, lalu menegakkan ibadah. Jadi yang dipanggil Departemen Agama, bukan Sri Mulyani. Tapi kita bukan agama kan? Kita kerajaan Allah kan? Ya. Nah perhatikan di sini ada sesuatu yang menarik buat saya, yaitu kita baca, yaitu saudaraku di dalam 2 Tawarikh 29 ayat 34. Ini adalah bangkitnya New Emerging Leaders. Saya tidak bisa kebaktian Pak. Loh kebaktian apa? Persembahan, itu kebaktian. Zaman dulu nggak ada nyanyi, nggak ada alat musik. Saya pernah khotbah di Old City Jerusalem. Saya sudah terbiasa dengan gaya Indonesia, full music. Tapi di sana cuma ada tamborin. Sama saudaraku, kesian sekali cuma ada tamborin, gitar aja nggak ada. Dan untuk ke sana kita lewat hujan saudara, tahun 93. Tetapi di sini kita baca bangkitnya New Emerging Leaders. Ya, kita baca ayat 34. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit. Puji Tuhan kita tidak ya. Pak Franky berkata, Pak, puji Tuhan ya. Kita nih kayak SDM. Loh, saudara nggak bersyukur ya? Bukan sombong saudara ya. Tapi ini kenyataan gereja lain pengorbannya cuma satu. Saya lihat lampu itu. Lampu yang baru itu loh. Tengah itu 12, luar 24. Apa artinya? We raise up leaders, we raise up elders. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yes.
Amin. Sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran saking banyaknya, saudara ya. Oleh sebab itu, saudara, mereka orang-orang Lewi, ya ini GKM mungkin, padahal semua imam ya, tapi just for illustration, membantu mereka saya pekerjaan itu selesai, tuntas sampai para imam menguduskan dirinya. Kita baca 1, 2, 3. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Ini yang harus kita lakukan. Pertama bersih-bersih. Oke? Jangan cuma waktu Pesah saja mengeluarkan semua ragi setiap hari. Ada banyak situs yang saudara harus delete. Ada hubungan-hubungan yang harus dipatahkan. Ada telepon-telepon yang tidak ada gunanya harus dibuang. Mari kita bersih-bersih, saudara. Amin. Bersihkan hati. Bersihkan pikiran. Bersihkan tubuh juga. Saudara yang kasihan Tuhan. Lalu akibatnya 35. Lagi pula korban bakar itu banyak di sini, abundance, berlimpah. Dan segala lemak korban keselamatan, segala korban curahan, demikian ibadah di rumah Tuhan apa? Set in order. Saudara tidak bisa full musik, saudara bisa ucap syukur. Thank you Jesus. Saudara sudah beribadah. Jadi yang utama itu adalah kurban. Orang Lewi lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya dari para imam. Lalu ada kelanjutannya. Memperingati Passover. Pesah. Dan kita melihat ketika para pemimpin kasih contoh, maka itu bergulung, saudara. Berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Pemimpin harus kasih contoh. Saya punya kebiasaan memberi persembahan tertentu yang mingguan. Selain persembahan khusus dan yang lain. Tadi saya lipat gandakan 3 kali. Saya kasih contoh. Bukan karena apa yang masuk. Korban itu adalah apa yang dikembalikan pada Tuhan. Saudara yang kasihan Tuhan, mungkin ini adalah beberapa instruksi untuk kita. Pertama buka, semua gini. Kedua bersih-bersih. Sampai apa? Menegakkan ibadah, semua begini. Itu yang dilakukan oleh Hizkia. Dan yang lain cuma efek sampingan. Kemenangan atas Filistin, kemenangan kelimpahan itu cuman, saudaraku, hasil samping daripada apa yang dia lakukan. Ya. Nah, saya minta saudara lihat ayat 2 Tawarikh 31 ayat yang ke-6. Ini saya lihat ke depan. Dari persepuluhan yang masuk, memang jumlahnya tinggal 25%, 30% sekian. Tapi masih ada. Dan memang keadaan ekonomi seperti itu. Tapi kita punya apa? Committed members. Kita punya jemaat yang komitmen. Di tempat lain ada yang nol sama sekali, saudaraku. Karena gembalanya juga nak memberi. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Karena itu saudaraku, saya sampaikan dalam pesan lacking nothing. IQ itu penting. Tapi yang paling dicari nomor 1 itu adalah moral power. Dikaiosine. Lalu juga spiritual power. Spiritual power tidak karena doa bahasa roh 3 menit. Tapi mencari wajah Tuhan. Lalu kemudian kita mendapatkan hikmat, spiritual intelligence. Kita mendapatkan kepanjangan sabar. Kita mendapatkan ketekunan dan keteguhan hati. Karena di depan kita ada hal yang lebih berat dari sekarang.
Sekarang cuma tidak enak sedikit lah. Bukan masalah berat. Kecil. Oke. Jadi saudara, nah tapi saya ingatkan. Ini yang pesan penutup ya. 2 Tawarikh 31 ayat 20 dan 21. Demikianlah perbuatan, sebut Hizkia nama saudara. Oke? Bangkit berdiri semua. Sebut nama saudara. Yehuda kita ganti Bali. Oke ya? 1, 2, 3. Demikianlah perbuatan Timotius di seluruh Bali. Aku melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahku. Dalam setiap usaha yang dikumulai untuk pelayananku terhadap rumah Allah. Dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Tuhan. Aku mencari Allahku. Semuanya aku lakukan dengan segenap hati. Sehingga segala usahaku berhasil. Tepuk tangan. Tapi Fatsal selanjutnya ayat pertama. Coba lihat saudaraku. Saya peringatkan ini. Ketika sungguh-sungguh setelah peristiwa yang menunjukkan apa? Kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur. Silakan duduk. The journey of God's representative. Mazmur 105 dan 106 nanti baca di rumah. Yang pertama itu perintah untuk memuji, memuliakan Tuhan, menceritakan kebaikannya. Kita nggak nganggur, ya. Kita cari jiwa. Kapan ada seorang pelukis yang nggak tahu apa-apa tentang Tuhan Yesus, ingin melukis Tuhan Yesus. Saya bilang kalau kamu ingin, ya saya kenalkan dulu. Kamu nggak kenal kok. Dia mau buat pameran 100 lukisan tentang Kristus. Dan di rumah saya berakhir berlutut terima Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan tawarkan Tuhan Yesus murahan. Amin. Ya, saudara, perjalanan ini dimulai dengan dipilih, chosen. Ayat ke-6. Hei anak cucu Abraham, hambanya, hai anak Yakub dan orang-orang apa? Pilihannya adalah Yahweh Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Apa ini penghukuman dari Tuhan? Bisa. Di mana ayatnya? Mazmur 106 ayat 13 sampai 15. Tetapi segera, kata segera. Kasihmu cuma seperti embun pagi. Kelihatan sebentar lalu lenyap, kata Tuhan. Surat Yakobus mengatakan hidup kita cuma seperti uap. Tetapi segera mereka melakukan perbuatan-perbuatannya. Jangan dikira kalau orang alami mujizat itu setia sama Tuhan. Belum tentu. Karena itu yang perlu kita minta adalah faithfulness. Orang menghargai faith. Tapi buah daripada faith itu apa? Faithfulness. Segera mereka melupakan perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun. Pasti kita nafsu amarah ya. Terjadi keributan di rumah tangga. Dan mencobai Allah. Tuhan ini maunya apa sih? What are you doing? Engkau mencobai Tuhan? It's a sin, you know. Ayat 15 diberikan pada mereka apa yang mereka minta. Kalau anak kecil diberitahu tidak baik buat kamu, terus minta dikasih saudara. Dan didatangannya apa? Baca. Penyakit paru-paru di antara mereka. The leanness of soul. Terjemahan Complete Jewish Bible, meagerness. Kelemahan. Saya sampaikan di kitab Habakuk pasal ketiga. Sebelum revival, ada penyakit sampar. Dan demam. Dan gempa bumi. Tanda zaman. Tapi tanda zaman ini tidak untuk nakuti kita. Ini kabar gembira. Semua orang bilang lockdown, lockdown. Saya bilang lu up.
Saya bilang pada yang memberi ini, Pak Dipo, jemaat di Surabaya, Pak, saya minta sesuatu, tolong buatkan sesuatu yang jemaat itu lihat ke atas. Dan lihat dirimu. Sebagai the chosen one of God. Jadi pertama-tama kamu harus tahu, kamu tuh dipilih. Tidak untuk dibinasakan. Bukan cuma untuk diselamatkan, tetapi dibenarkan dan dimuliakan. Katakan dipilih, dipanggil, dibenarkan, dikuduskan, disucikan, dan dimuliakan. Banyak yang minta cuma dimuliakan, tidak mau yang dibenarkan itu. Waktu saya masuk ke Surabaya, ada 2 pemimpin utama. Mari kita bangun jemaat Tuhan di sini. Langsung digerebek pajak minggu depan. Barengan dua-duanya. Nah mereka tanya, apa yang terjadi pada kita? Lu dibenarkan. Untuk melayani Tuhan harus dibersihkan. Ada yang perlu digerebek pajak? Loh sungguh saya tanya saudaraku. Sudah benar di hadapan Tuhan? Berikan yang bagian Tuhan, berikan yang bagian pemerintah. Cukai kepada patut menerima cukai, hormat kepada orang yang patut menerima hormat. Ketika Bapak rohani saya, Pak Alex Abraham dipanggil Tuhan. Saya cuma posting foto saya. Yang ditumpangi tangan beliau, didoakan beliau. Bukan sebelum kita berpisah, tapi sesudah kita berpisah. Every year. We need blessing from our spiritual father. Tidak ada mulut ini ngata-ngatain, tidak ada. Sebab saya tahu apa yang saya tabur akan saya tuai. Katakan I'm chosen. Jangan jadi lagu biasa. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Saya berlutut untuk ditabiskan jadi pendeta penuh 28 Juni tahun 1991. Usia saya 40 tahun. Dan seperti Tuhan berkata, you are chosen. Kita lulus seleksi. Bukan karena kita baik. Tapi karena kebaikan Tuhan. Karena kemuliaan daripada Tuhan. Nah perjalanan selanjutnya, saudaraku, memang ada janji. Jangan menjamah orang yang kuurapi, kata Tuhan. Mazmur 105, ya, ayat ke-15. Saying, do not touch my anointed one and do my prophets no harm. Jangan mengusik orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat pada nabi-nabiku. Jadi kalau orang mau berbuat jahat pada saudara, tenang saja. Itu bagian Tuhan. Amen. Tapi yang kedua adalah krisis. Kita baca ayat ke-16. Ketika ia, saudara nggak salah baca, bukan setan. Ketika ia mendatangkan apa? Bukan cuma corona, kelaparan. Tadi pagi sudah sarapan. Berapa hari saudara sayang kita dikirim makanan oleh kekasih-kekasih kita? 130 hari. Tanpa lewat 1 hari pun. Ini kita menikmati kebaikan Tuhan. Ini kelaparan saudara. Kelaparan artinya mati. Tidak ada hujan turun. Tidak ada embun keluar dari tanah. Dia yang mendatangkan. Dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Apa cara Tuhan? Ayat selanjutnya. Diutusnya seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi apa? Slave. Saya tunjukkan ayat yang lain tentang krisis.
Ini tidak seberapa ini. Lalu kita lihat di dalam ayat 24 sampai 26. 24. Tuhan membuat umatnya apa? Tunjuk kiri kanan. Kita sangat subur. Amin. Siapa namamu? Pak Subur. Amin. Sabar subur, tidak sabar masuk kubur. Ayo, belajar itu pepatah nenek saya. Sabar subur, tidak sabar masuk kubur. Tidak percaya coba boleh coba. Dan menjadikan lebih kuat daripada para lawannya. Increase and stronger. Akibatnya ayat 25. Diubahnya. Siapa yang mengubah? Siapa mengubah? Bukan setan loh. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya. Dan memperdayakan hamba-hambanya. Kita lihat bagaimana Yusuf meninggal usia 110 tahun, 30 tahun jadi Perdana Menteri, 80 tahun makmur. Tapi 350 tahun ditindas. Kok kayak kita bangsa Indonesia ya, ditindas londo 350 tahun. Pak Ferry ini londo. I bless you in Jesus name. Diubahnya hati mereka membenci umatnya. Karena apa? Stronger. Sebab increase. Saudaraku, cepat lambat kita akan mengalami increase and getting stronger. Tepuk tangan bagi Allah kita. Apa cara Tuhan? Apa cara Tuhan? Kita lihat ayat selanjutnya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya, katakan keduanya. Mengadakan tanda-tanda di antara mereka dan mujizat di tanah Ham. Tunjuk saudaramu, katakan I need you brother. Tadi pagi saya dengarkan Pak Frankie khotbah. Saudara bisa nanti minggu depan yang bisa langsung yang jam 10. Cuma beberapa pemimpin sudah akan membuka pintu-pintu. Siapa yang siap membuka pintu-pintu angkat tangan. Para pemimpin coba angkat tangan. Bukit, tidak jadi September ya. Imanmu bertumbuh londo. Tuhan berkati. Nusa Dua, mana lagi? RCC juga siap. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. But we need. Pada waktu seperti ini, kita yang sombong, kita yang merasa hebat, tahu kita butuh. Saya bilang Pak Frankie yang gantikan saya loh nanti. Ya saya tidak suka organisasi, ada Pak Thomas. Amen. Tuhan selalu mengutus. Tadi pagi saya lihat Pak Frankie, saya bilang, duh syukur ya ada Pak Frankie. Saya ini cuma teacher, Pak Frankie trainer. Teaching and training. Jemaat diperlengkapi luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Diutusnya Musa dan Harun. Setelah krisis, apa yang terjadi, saudaraku? Seharusnya selama 4 bulan ini, kita mengalami peningkatan karakter. Amin, saudaraku. Reputasi, apa yang orang pikir tentang kita. Karakter itu aslinya kita. Diubahnya hati mereka. Nah sebelumnya dia juga ngalami, saudaraku, dapatkan karisma. Ya toh? Dapat karisma. Dapatkan karakter. Coba ayat sebelumnya. Coba ditampilkan. Ayat 18. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk dalam besi. He sent a man, they hurt, melukai his feet with fetters. Saudara, orang yang dipasung itu apa? Dianggap orang gila. Kalau saudara belum dianggap orang gila oleh orang lain, saudara belum bisa berkata, haleluya. Sebab haleluya itu memuji Tuhan sampai dianggap gila. Nah itu betul saudaraku. Karakter. Dan lehernya masuk dalam besi. Bukan tangannya loh. Yang dikasih
Saudaraku di sini itu kan dianggap binatang, dianggap orang gila, dianggap binatang, saudara. Tapi terjemahan Amplified berkata, his feet they hurt with fetters, he was laid in chains of iron. Nah ini, his soul entered into the iron. Dia menjadi tangguh. Spiritual power, saudara bisa terima. Spiritual intelligence mempelajari firman Tuhan. Tapi kepanjang sabaran, ketaatan, keteguhan, ketabahan hanya melalui kesukaran dan aniaya. Saya pakai ini bukan untuk fashion statement. Bisa ditampilkan gelangnya. Ada tulisan 4, 6, 6, 6, 4. Loh Pak, pendeta kok pakai 666? Ini 466 itu nomor dari Nelson Mandela. 64 tahun dia dimasukkan penjara dan setiap hari itu aku bekerja di tambang, memecahkan batu. 46664. 4 angka bumi. Supaya saya ingat, roh antikris ada di mana-mana. Tapi karena saya keturunan Tionghoa, 4 itu mati artinya, si. Kita harus bunuh antikris. Bukan dengan keris loh ya. Mengusir roh antikris, tidak mengizinkan. Oke? Jangan mengizinkan roh Isabel. Saya masih ingat kapan itu ada orang berbuat-buat, bukan bernubuat. Pak Frankie maju. Disingkirkan sama Pak Frankie. Waktu itu banyak orang dari Amerika. I like you guys, how you deal with things like that, katanya. Kalau di Amerika itu masih hati-hati, sini enggak saut aja saudaraku. Kapan itu ada seorang ibu, barusan telepon saya minta khotbah di sini. Dia pakai talit, lalu dia mau mimpin pujian di sini. Saya panggil ibu, duduk. Sit. Terpaksa dia duduk saudara. Kadang-kadang kita mesti begitu. Kedua anjing saya enggak ngerti bahasa Inggris saudaraku. Kalau dia bilang sit enggak bisa. Sebab yang ngelatih Mbak Sri. Mbak Sri gini, dodok. Akibatnya burung beo saya saudaraku bisa ngomong dodok. Empat, 6, 6, 6, 4. So tahu dia dikeluarkan penjara setelah berapa tahun? Ada yang tahu? Pengetahuan umum. 30 tahun. Jadi apa? Presiden. Saudara, dia mendapatkan apa? Karakter dan karisma. Sebelumnya si Yusuf ini kerjanya cuma bisa mimpi, tapi tidak bisa mengartikan mimpi. Seringkali karunia-karunia diberikan di tengah kegelapan. Di tengah kesulitan ketika Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Jangan pergi sebelum memberkati aku. Yakub jadi Israel. Sampai kapan? Sampai kapan? 30 tahun. Perjalanan menjadi pemimpin itu panjang saudara. Kalau tidak pernah masuk Bovendigul, Soekarno tidak bakal jadi presiden. Jangan bayangkan Papua sekarang ya. Zaman itu sarang malaria. Semua pemimpin mengalami aniaya. Karena itu dalam pengajaran saya minggu yang lalu, lacking nothing. Kita menghadapi perbantahan yang sehebat itu, antilogia. Dan dia juga mendapatkan karisma. Yusuf selama dijual itu kira-kira 13 tahun. Dijual sebagai budak, tapi Tuhan menyertai dia. Amin. Jangan sombong ya. Jangan bilang sama orang lain. Lihat Rock Ministry, pemimpinnya nggak ada yang meninggal. Saudara, itu bukan karena kita lebih baik. Itu karena kemurahan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ojo sombong.
Ojo mentang-mentang. Jadi pertama katakan chosen. Setelah itu krisis. Amin. Tapi kemudian ada karakter. Kita dapat karakter, saudara. Ya. His soul entered into the iron. Ya, saudaraku. Lalu kemudian sampai firman Tuhan itu genap. Proses setiap kita tidak sama. Saya dipersiapkan di Surabaya cuma 10 tahun. Lalu dilanjutkan di sini. Dan saya ulangi pernyataan saya. Aku belajar teknologi cuma 5 tahun. Tapi belajar teknologi belum lulus sampai sekarang. Until the time that this word came to pass. The word of the Lord tested him. Ini termasuk saudaraku karisma dan karakter. Di situ adalah saudaraku refine, yaitu memurnikan. Tapi juga artinya membuat jadi kuat. Zaman dulu kalau ada as daripada roda pedati atau kereta apapun, ujungnya itu ditreat beda dengan batangnya. Jadi bagaimana caranya? Dipanaskan, dimasukkan air, dipanaskan, dimasukkan air, dipanaskan, dimasukkan air. Dan apa yang terjadi? Dia mendapatkan karbon. Coba semua begini. Tapi C ini bukan karbon. Christ. Christ factor. Katakan Christ factor. Tuhan menambahkan pada kita Christ factor, saudara. Pride di sini membuatnya jadi kuat. Saya pernah mendengar tempered glass. Kaca yang mengalami proses tempered. Jadi kuat, saudara. Saya pernah mendengar ada kaca tahan peluru. Tuhan mau buat kita tangguh. Jadi jangan tanya sampai kapan. Sampai firman Tuhan mengatakan cukup. Kita kan di tangan penjunan. Saudara, yang murahan dibakar 1 kali. Yang lebih berseni 2 kali. Yang mau diglasir lebih bagus 3 kali. Itu cuma bejana. Harganya tergantung berapa banyak diproses. Oh, kita diproses, ngerti nggak proses apa? Refine. Cara untuk membuat perak yang bagus seperti ini. Wah, saudara, prosesnya tidak gampang. Mari saudaraku, kita lihat firman Tuhan selanjutnya. Chosen, crisis, lalu kemudian karakter, dan kemudian Christ likeness, kan ini. Makin seperti Kristus. Panjang, sebenarnya suara gembala tadi kan saya bilang. Nama saya itu Ren. Di mana kalau digabungin dengan I, Ren I, itu agape, saudara. Bagaimana merubah EGP jadi agape? Dibakar dengan api. Dicelupkan air lagi, bakar, celup, bakar, celup, bakar, celup, bakar, celup. Sehingga tahan pada geseran apapun. Kenapa kamu pindah jemaat? Lah ibu gembala, waktu nyalami itu dia lihat orang lain, oh yang datang banyak. Yang model begitu menurut Pak Kris Manusama ya, yang mudah tersinggung tuh kampungan. Di hati kita ini, di jantung kita. Sebab hati juga dijembatkan jantung, kardia. Itu ada perikardium. Ini setiap hari bergesekan dengan tulang. Itu berapa juta kali saudaraku. Tapi tahan. Tidak mudah lecet. Amin. Lacking nothing. IQ punya pengetahuan. Spiritual intelligence punya. Ya. Punya spiritual power. Punya kesabaran, makrotimia. Saudara yang kasih Tuhan, setiap pagi Nelson Mandela dapat sarapan.
466. Datang dia. Sudah tahu, ditaruh di atas WC, dikencingi. Keracak, 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 keracak. Every day. 4 bulan? Enggak. 30 tahun. Saudara pernah dikencingi enggak kepala saudara? Saya pernah, saudaraku. Waktu saya masuk ITS, dulu kan ada perpeloncoan. No? Saya cari akal. Memang saya ada asma, cuma enggak terlalu berat lah. Ya. Dan saya minta surat. Enggak bohong, memang saya pasien asma. Saya ditaruh bagian apa? Red Cross, palang merah. Untuk membantu orang sakit. Waktu itu datang saudaraku beberapa orang. Repot kalau orang ganteng, repot saudaraku. Hei Cino elek, katanya saudaraku. Saya mau gini, tunduk. Dikencingi 3 orang. Saya enggak pernah lupa itu. Tapi ini 30 tahun. Saya, sebab saudaraku, arek Surabaya loh ini. Saya melihat saya lawan saudaraku. 3 orang ya, repot ya. Dan hari itu pertama kali ada posma yang cuma 1 malam. Sebab yang lain itu adik saya sedang merangkak di sana. Dilempari mercon, disiram caustic soda. Ada yang buta, ada yang luka. Dihentikan, tembakan pistol saudaraku. Tapi ini 30 tahun. Dari mana saya tahu Christ likeness? Orang yang ngencingi dia itu sipir penjara itu yang mempegangkan Alkitab waktu dia menjadi presiden. Waktu kita lihat bagaimana ketika Donald Trump jadi presiden yang dipanggil kan Rick Warren kan? Ini orang yang ngencingi dia setiap hari yang nendangi kepalanya. Disuruh bawakan ini. Orangnya ketakutan. Dikira dia akan sudah ngampuni mertua. Ini tujuan Tuhan. Apa visi daripada kelompok kita? To be rock. To be representative of Christ's kingdom. Dan saya tunjukkan pada saudara jalannya. Krisis harus ada untuk membentuk karakter, Christ likeness dan karisma, saudaraku. Tadi saya sebutkan, sebelumnya Anda bisa mengartikan mimpi. Saudara, karisma itu diberikan untuk kepentingan orang lain. Satu hari saya didatangi satu grup ketua DPP sebuah partai di sini. Anak muda, pengusaha, terjun politik. Lalu dia sudah tanya, mimpinya tuh pada banyak orang yang dianggap sulinggi lah, orang-orang tua di sini. Tidak ada yang bisa ngertikan. Lalu dia coba-coba, itu ada pendeta, mungkin dia bisa ngertikan mimpi, sebab dengarnya gratis. Dia datang ke rumah saya. Dia bilang, Pak Pendeta, saya datang ke sini, saya minta tolong. Apa yang saya bisa bantu? Saya mimpi. Saya asal dari Singaraja. Dan saya biasalah untuk bertani. Dan dalam mimpi saya itu ada ribuan ekor ular sekitar saya. Dan saya ketakutan. Saya biasa lihat ular. Saya biasa kerja di ladang. Tapi ini seluruh daerah itu penuh ular. Dan saya tahu itu ular berbisa. Baunya amis. Lalu pada saat itu saya beranikan diri saya melihat ke depan, saya melangkah tidak lihat kiri kanan. Dan ular-ular membuka jalan sempit buat saya. Apa artinya Pak Pendeta? Lalu saya cerita pada dia, mungkin ada yang pernah dengar, saya ulangi saja. Sebab ini tidak cuma untuk kelompok rock ministry, untuk banyak pemimpin. The journey of God's representative. Saya cerita pada dia, ada ular buta ketemu kelinci buta. Ini zaman game toh. Tapi mereka bilang, ayo tebak-tebakan siapa aku? Aku dulu. Telingamu panjang, bulumu halus.
Hidungmu bentuknya lucu. Ah gampang. Ekormu bunder, lucu. Kamu kelinci kan? Oh iya, gantian ya. Sekarang aku, ayo siapa aku? Lalu kemudian kelinci buta meraba. Dia berkata, darahmu dingin. Siapa tadi waktu dites, saya kok dites kok 34 ya? Apa darahku dingin? Darahmu dingin, taringmu tajam dan berbisa. Engkau menggeleser di tanah, lidahmu bercabang. Aku tahu siapa kamu, siapa aku, politikus. Lalu dia bilang gini, jadi lu siap-siap ketemu ular kaki dua. Tapi karisma itu didapatkan begitu saja. Justru pada waktu dia ada di penjara, dan itu yang membawa dia to the top. Tapi ingat ya, karisma will always bring you to the top, but only character can put you there. Dia mengartikan, saudaraku, kepada juru minuman raja dan baker, pembuat roti daripada raja. Kemudian dia dilupakan lagi. Kenapa? Firman Tuhan belum waktunya. Jadi kalau ada yang dijanjikan tapi belum saudara alami, sederhana saja, belum cukup. Saya bersyukur dengan Pak Alex. 1986 saudaraku, Tuhan pakai saya untuk Surabaya Praise Center, Full Gospel Indonesia dan macam-macam, mendirikan jemaat di mana-mana. Saya datang pada Pak Alex, Pak, saya mau full time. Apa kata Pak Alex? Lu belum matang. Tunggu. Saya bersyukur, saya menurut sama beliau. Ini perkataannya. Belum cukup, lu belum matang. Jadi karisma itu tidak menentukan. Karakter lebih menentukan. 3 tahun kemudian Pak Alex berkata, sekarang waktunya. Saya bersyukur bagi beliau, saya tidak bisa lupa kebaikannya. Karena itu dengarkan para pemimpinmu. Dengarkan papa-papa, mama-mamamu, dengarkan. Mereka diberi hikmat. They watch over your soul. Mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Karisma. Lalu Christ likeness. The word of God, the Lord tested and refined him. Kualitas kita dinaikkan. Baru selanjutnya crown. Corona itu crown, saudara. Karena saya beri nama Crown Academy. Corona Academy. Orang heran. Pandemi Pak. Bukan, akademi. Saya bisa dengarkan satu hari 6 khotbah. Tadi saya setelah lihat Pak Franky, saya lihat Yoyo. Waduh, saya bersuka cita Tuhan. Lalu saya minta Pak Franky, Pak, minggu depan Anda dan David Limanto, saya mau lihat new emerging leaders. Itu kekayaan kita. Dan kekayaan itu ada di ruangan ini. Kekayaan itu ada di ruangan ini. Saudara dan saya tepuk tangan bagi Allah kita. Crown. Lalu raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskan. Saya bayangkan Potifar gemeter, saudara. Tapi Yusuf sudah punya Christ likeness. Diampuni Potifar. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala kepunyaannya untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya segendak hatinya dan memancarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Pertama dia jadikan Lord, katakan Lord. Adon. Lalu ruler, Masyal. Dan para penatua itu Saken. Saken itu elders. Dan sebelumnya dikatakan para pejabatnya. Sar, Sar itu pemimpin.
Minggu yang lalu saya dapat kesempatan untuk berbicara pada Pemkot Manado. Wali kotanya luar biasa, saudara. Setiap minggu ada doa bersama dan setiap tanggal 1 setiap bulan semua tempat ibadah harus dibuka dan harus kebaktian. Dan saya mulai perkataannya dengan begini. Ya, siapa asal Sulawesi Utara? Ada beberapa banyak di sini. Ya, anakku Manado banyak loh. Coba angkat tangan yang dari Sulawesi Utara. Haleluya. Pertama saya ke Manado itu, saudaraku, tahun 85. Ada tulisan di situ, saya kira nama saya, saudara. Sito Timo Tumoto. Lono Timo. Ternyata itu bahasa Minahasa, saudara. Artinya manusia baru disebut manusia kalau memanusiakan manusia lain. Jadi kalau membinatangkan keluar binatang, kita bukan manusia, kita sama binatangnya. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Saya bilang banyak persoalan semantik Manado atau Manado. Saya suka Manado, saya bilang. Udah 70 tahun bilang Manado kok. Sebab Manado itu singkatan dari menara doa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Manado itu juga artinya menang atas dosa. Menang atas doi. Menang atas dolar. Dan menang atas dunia. DOENIA. Apa kita dikenal sebagai orang-orang semacam itu? Crown itu tidak didapatkan dengan mudah. There's no crown without the cross. Amin. There's no throne without the thorn. Duri. Lukisan mertua saya Yesus pakai mahkota duri abstrak. Ada di setiap kali saya keluar saya ingat itu. Apa yang Kristus sudah perbuat atas hidup kita. This is the journey. Mungkin lain kali saya akan singgung dari Musa. Musa menganggap penderitaan karena Kristus sebagai harta karun yang lebih besar dari kekayaan Mesir. Menganggap. Orang kuat tuh bisa menganggap. Amin. Pak Franky melakukan Corona Academy. Saya kalau dengarkan Pak Franky, waduh, saya kalah jauh, saudaraku. Gaptek saya ini dibandingkan beliau. Dia belajar gini, oh, Pak Arifin mesti pakai Google Duo, mesti pakai ini, pakai itu. Karena dia tidak menanti gitu saja. Pergunakan waktu-waktu ini. Ini adalah ujian. Ini adalah proses. Ini adalah testing. Tetapi ujungnya adalah crown. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tentu saja bagaimana Christ likeness dari Joseph kelihatan. Ketika ketemu saudaranya. Dia tidak berkata begini. Yang paling kecil itu selamatkan, yang lainnya penggal di depan aku. Enggak. Yusuf menangis. Yusuf menangis. Ketika Yehuda berkata, jangan tahan adikku paling kecil, aku sudah berjanji kepada bapakku. Orang yang hormat pada orang tuanya diberkati. Yosef menangis. Sebab yang berkorban bagi saudaranya, bahkan bagi musuhnya adalah keturunan Yehuda, Yesus Kristus. Christ likeness akan membawa orang pada Tuhan. Tuhan membawa orang bertobat lewat kebaikannya. Saya ulangi sekali lagi ya. People lead, the Lord lead people to repentance by His goodness. Jangan lupa itu, saudaraku. Not by His miracle, by His goodness. Kita ada di sini, kita chosen bukan karena kita lebih baik dari saudara kita. Ada seorang hamba Tuhan berkata, satu-satunya klub yang tidak berdasarkan kepantasan cuma gereja Yesus Kristus. Bukan karena pantas saya ada di sini. Dan bukan karena lebih baik saudara ada di ruangan ini.
menjadi pemimpin dari jemaat yang dikenal sekarang makin terkenal di mana-mana. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu waktu ngajar Lacking Nothing, itu nyanyian sebetulnya dari Ibu istri Gordon Lindsay. Dia nyanyikan Lacking Nothing and Holding Nothing. Coba begini, jangan cengkeram, pegangnya jangan keras-keras. Karena bisa lepas dan harus dilepaskan. Coba latihan biar gak kaku. Coba semua begini. Ingat tadi Pak Lison bilang apa? Pemimpin tuh begini, bukan begini. Ayo bangkit berdiri, pemusik. Sabar dalam susah sukarmu. Kunci apa? C, D. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sambil tunjuk saudara. Sabar, pijat dadamu, pijat. Sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Tuhan adalah Bapa yang baik, menyinari wajahnya pada saudara dan saya. Dan lebih lagi, kasih karunia yang melimpah diberikan pada saudara dan saya. Dan dia juga melimpahkan damai sejahtera. Dan percayalah, setiap kita sabar kepada diri sendiri itu adalah pengharapan kepada Tuhan. Sabar kepada sesama itu adalah kasih kepada Tuhan. Sabar kepada Tuhan adalah iman kepada Dia. Pulanglah dan percayalah, Yesus yang adalah jalan kebenaran ada dalam hidup saudara. Dia akan terus menuntun saudara dan memampukan saudara. Oleh otoritas kuasa yang diberikan, saudara pasti bisa bersama dengan Yesus. Dan Roh Kudus adalah pelatih yang baik untuk mendidik saudara, bukan menjatuhkan saudara. Saudara akan dinasihati, dibangun, sekalipun diproses. Di depan saudara tetap ada pesta kerajaan Allah. Dan saudara nikmati dan berkat ini menyertai saudara sampai selama-lamanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang bersuka cita bersama-sama katakan haleluya. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit?
Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua.